yang kita bacakan senantiasa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan semoga kelak memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian meneruskan dari Majelis Ta'lim Al-Barokah ya, tentang yang berapa Bu? 12 ya, 3 atau apa kemarin? 3 makalah yang ke-8. Nah, ada 3 yang menjadikan keselamatan, 3 yang merusak, 3 yang akan diberikan derajat di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 lagi yang dapat menebur kesalahan atau dosa ya. Nah, ini meneruskan ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat darajatu, dan yang akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat dapat derajatnya dapatkan di akhiratnya, yaitu yang pertama adalah wa'ifsya'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam, ayat salami, memperlihatkan kedamaian bainan nasi di antara manusia, bi antus salimah, dengan mengucapkan salam alaman kepada orang alaman tahu malam ta'rifu, kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Siapa orang yang menebarkan salam dengan memperlihatkan kedamaian. Orang kan kalau pas ketemu sama saudara mengucap salam gitu ya, itu kan menandakan bahwa memang senantiasa memperlihatkan bahwa Islam itu indah, damai, dengan senyum, saling sapa gitu ya. Entah dia walaupun dalam keadaan hatinya sedih ataupun lagi senang gitu, maka ketika bertemu dengan saudara maupun dia dengan yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, maka mengucapkan salam. Bukan yang pas kita datangin ada kumpulan misalkan lagi ngeriung apa itu, pas datang bukannya assalamualaikum, malah lagi ngapain bro, gaul gitu, atau lagi pada ngapain guys gitu kan. Maka ucapkan salam, walaupun misalkan ketemu entah itu ketemunya dengan berapa orang, 1 orang atau mungkin lebih orang banyak misalkan, maka ucapkanlah salam. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam gitu. Maka perlu diperhatikan juga nih, sering kita diingatkan kalau mengucapkan salam itu jangan disingkat-singkat ya. Atau sekarang dari WA tulisannya ASS gitu kan, atau udah ASS WRWB singkat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lengkap, karena artinya assalamualaikum itu kan keselamatan bagi kalian semua, warahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Nggak masalah doa disingkat gitu ya. Maka ucapkanlah assalamualaikum, itu ujungnya doang Waalaikum. Yang dijawabnya lam, apa artinya lam? Nah, begitu kalau ada orang jawabnya pas masuk, Waalaikum, jawabnya lam, udah gitu aja, enggak dua-duanya enggak ada artinya gitu ya. Maka ucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, nah, gitu ya. Maka mengucapkan salam, orang yang menebar salam maka akan mendapatkan derajat yang mulia di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'it'am ta'ami, memberi makanan kepada siapa? Lidhaifi, kepada tamu, wal jami'in, dan orang yang lapar ya. Ketika ada yang bertamu, ya kalau diamburkeun cai-cai kayak gitunya, aya cai cauna ya sodorkeun gitu ya. Aya cuek ya cuek. Sodoran makan gitu ya. Karena pas lapar termasuk memuliakan tamu. Nah itu ya, antara yang bertamu
dan yang menerima tamu ya dua-duanya memang harus mempunyai adab tata krama yang baik. Ketika datang tamu yuk disuguhin seadanya. Nah ketika yang bertamu yuk jangan jadi semah gitu kan, yang dulunya jadi tamu. Kalau tamu itu ditata ilmu, pastinya nggak bakalan ada kopi nggak ya, enak nanya lagi lah, bingung tar yang punya rumah gitu kan ya. Nah atau misalnya yang bertamu misalkan belum dibuka udah tengah-tengah sama kacanya, itu tuh nggak ada kesopanan gitu kan ya. Bahkan ketika kita bertamu kepada rumah seseorang misalkan gitu, ketok gitu ya, assalamualaikum, dari ketok satu belum ada jawaban, kedua kali ya belum ada, ketiga kali udah 3 kali ya udah pulang gitu, sampai digedorin gitu kan ya. Itu namanya ada dalam bertamu. Nah ketika ada yang kedatangan tamu yang punya rumah, jangan pura-pura nggak mau kedatangan tamu, karena tamu adalah membawa rahmat gitu kan. Cuman yang mana dulu tamunya, kalau tamunya yang lagi mamalus nah iya gitu kan ya. Ya harus ini namanya namu ada yang siapa-siapa yo disambut dengan baik, dengan ramah gitu kan ya. Cuma itu tadi kalau perempuan misalkan suaminya nggak ada tamu laki-laki ya jangan usah dipersilakan masuk ke dalam. Nah cukuplah di luar. Soalnya ya namanya perempuan dan laki-laki yang mungkin suaminya nggak ada di rumah, takutnya menimbulkan fitnah gitu ya. Nah itu memberikan makanan kepada tamu atau yang sedang lapar itu luar biasa, untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah sekarang ketiga adalah wassalatu billaili wan nasu niyamun, adalah sholat pada waktu malam sedangkan manusia sedang pada tidur. Itu masya Allah luar biasa sholat malam cuman hawana ya Allah, masya Allah barakallah ya. Mana ayat tahajudi itu sholat tahajud ya, sholat tahajud fi jawfil laili, di tengah malam, ala quflatin nas, dina pada saat orang-orang pada lupa, bila dari naumi, saking nikmatnya tidur, di dalam kenikmatannya tidur. Apa namanya tidur itu kan, siapa yang ingin kalau lagi tidur? Orang lagi tidur namanya gak tidur, semuanya lupa, semuanya diistirahatkan, pikirannya, otaknya, hatinya gitu kan ya. Kalau lagi tidur kan kadang nggak nyadar kita ya, kecuali kalau pas ada tetesan air tuh langsung kita penjengkiran bangun kaget ya gitu. Kalau lagi tidur kadang ada sampai kebelupakan sampai didandangin juga dia nggak nyadar ya gitu. Nah ini orang yang sholat di mana orang lain sedang terlelap tidur, dia bangun dan wudhu lalu melakukan sholat sunnah beberapa rakaat, syukur-syukur 12 rakaat kayak waktu yang disampaikan oleh ustazah yang di Al-Hikmah ya. 11 atau 12? 11 ya. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, terus sholat sunat istiqoroh, terus witir. Masya Allah. Atuh bertahap, andai kata nggak langsung atau 2 bulan penting mana istiqomah apa jangan misalkan udah istiqomah bangunnya nambah 2 rakaat deh gitu kan ya. Nah nyobaan bisa tuh semalam langsung 11 rakaat berbulan sekali gitu kan ya. Ya memang untuk kebaikan itu nggak bisa dipaksakan ya, maksudnya nggak langsung instan langsung gitu kan ya. Ya kalau memang pingin ini kudu bertahap gitu, step by step gitu. Kalau langsung ya tadi kalau ibaratnya kalau bayi ya langsung dikasih ikan teri makan gatel ya, gatel karena jadi gitu ya, dikasih ikan asin. Maka bertahap ya, mungkin dari yang tadi bangunnya udah sholatnya atau wudhunya dulu, udah wudhu nggak wudhu cuma wudhu doang, sholatnya males, kayak bangun deh udah wudhu sholatnya, baru udah 2 rakaat, udah 2 rakaat kok udah mulai enak nih, nambah lagi 2 rakaat gitu kan ya. Cuman ya jongkor wudhu sholatnya bangunnya gitu sih gitu. Susah bangunnya, cuman itu tadi makanya pahalanya juga besar, karena pahalanya besar godaannya juga besar. Masya Allah, perlu niat yang
kuat itu bisa bangun malam. Saya mah bangun pun tiap malam dia bangun, dibangunin bocah, dibangunin pengen pipis. Nah cuman habis pipis dia tidur lagi. Aduh ya Allah, memang berat insya Allah. Cuma kalau maksakeun pasti bisa. Nah ini mah pas lagi ada hajat rajin gitu ya, atau ada yang sakit hatinya lagi sakit ya Allah, lagi nyeri hati misalkan gitu ya, bapak minum atau misalkan maksakan bangun tiba-tiba curi udah semua selesai mah udah kembali ke semula, udah malas lagi gitu ya. Itu yang ketiganya. Nah sekarang ada wa amal kafaratu, dan 3 yang akan dilebur dosanya, kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allati adatuha antahu al-khati'ata, yaitu yang akan melebur kesalahannya ialah yang pertama fa isbahul wudu'i fis saharati, yaitu menyempurnakan wudu di dalam cuaca dingin, pada saat cuaca dingin ya, menyempurnakan wudu pada saat cuaca dingin. Bifathata ini jamu sibrotin, jamunya lapas sibrotun, yaitu artinya dingin. Bifathin fasukunin ayat amul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil bardi, pada waktu dimana sangat dingin ya, biayyati bisunanihi, itu dengan melakukan kesunahan-kesunahannya wudu ya waktu sangat dingin. Cuman ya kayaknya di Cilengsi masih dingin-dinginnya Cilengsi, enggak sedingin di gunung ya Bu ya. Tempat saya dulu waktu saya kecil itu dingin banget. Kalau apalagi kalau subuh-subuh cuci muka aja kayak pakai cuci muka pakai air es. Tapi sekarang di Cianjur tempat saya juga udah nggak terlalu dingin Bu. Udah banyak proyek-proyek, udah banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Di Cianjurnya juga udah banyak gedung-gedung, mall-mall pokoknya. Kalau dulu zaman saya kecilan kan ya paling cuma ruko-ruko kecil doang gitu. Nah, di tempat sekeliling saya juga belum banyak bangunan, masih pohon-pohon tinggi, udah nggak terlalu dingin. Kalau dulu tuh bener-bener dari mulut itu keluar asap, sekarang bukan terlalu. Nah, bagi orang yang bisa menyempurnakan wudunya ketika cuaca dingin, misalkan atau yang ibu yang pergi ke luar negeri, di mana pun daerah dingin Bu? Turki. Turki. Tapi pernah ke Turki cuma turunan kedua. Di Turki mana ya yang pakai ini ya sweater itu masih dingin juga ya. Nah, kalau pas wudu itu bisa menyempurnakan wudunya, maka dosanya, kesalahannya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan apalagi subuh-subuh gitu ya. Basuh muka, bikinnya apa? Kalau bisa saking dinginnya, aku tayamum aja kali ya, kalau ada air mah ya pakai air. Gitu. Nah, kalau bisa menyempurnakan kesunahan wudu kan seperti yang mananya Bu? Sunah wudu yang mana? Sunah wudu. Iya wajib. Nah, yang wajib dulu deh, yang wajib dulu. Yang wajib bukan mau ngetes nih, mau cuma mau ngetin doang Bu. Yang patunya wudu, ada berapa patunya wudu? 5. Patunya wudu ada berapa? Kenapa nanya? Loh, bila wudu tiap hari loh, patunya wudu menjadikan kita pahala menjalankan wudu sholat. Kalau kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, itu yang wajib, yang fardu. Nah, patunya wudu ada berapa? 4. Apa jadi? Soal pilih-pilihan mana deh? 5. Yang wajib urudul wudu'i sitatun berhiji. 7. Sitatun teh 6 ya. Kan 6 yang pertama niat ya. Pertama niat, terus yo pikir ya. Nggak kurang belok tapi istiqnya. Batunya wudu para orang ibu nya. Kahiji niat. Naon Bu? Naon Mak? Niat. Ada ulang. Kahiji niat. Kedua membasuh muka. Apa? Membasuh muka. Nah, niat itu bisa niat bareng aja basuh muka. Gitu. Itu nawai itu wudu alirobel pada silakbari ada sabari asbori gitu kan ya. Bukan pas bukan. Nah, pas air
buyur ke muka, disitulah kita dalam hati niat abdi wudhu ngalengitkeun hadas sekali paku karana Allah. Gitu kan. Langsung wudhu batasnya membasuh muka. Nah, batasnya muka yang dibasuh dari mana, Bu? Di luhur tempat jabina rambut, di handap usap dan dagu, di kikir tapi ka pentil cepil. Celi, dikata wajan celi. Cepilnya. Masya Allah. Itu ya, cepil ini anu ngadenil ibu aya kan. Aya kayak cepilan kan. Nah, ieu anu jadi itu kan basuh. Jadi lamun ibu wudu mama, kalau ibu wudu keluar ukur cuma ditarik doang ke belakang gitu ya. Henteu sabuna ya Bu. Maka baca nabu malu atau banyak laki-laki kan nama sekarang banyak toilet yang khusus perempuan. Nah, dikatakan heula kalulungna dikubetkeun gitu kan. Dikalungkeun ieuna. Nah, ieuna anu dapat tumbuh rambut usah. Terus ieu rambut anu di pinggir, disebut teh rambut anu ieu tah nya. Naon cambangnya. Nah, anu kan ibu mun perempuan ke belakang diikeun. Dikeluarkeun heula set menjuntai. Dibasuh ketika wudu itu kebasuh gitu kan ya. Itu semua jadi nggak bisa cuma dipokok-pokok doang gitu apa dingin misalkan. Semuanya dibasuh diratakan di depan ke muka. Ininya nih dibasuh sampai bawah ini. Nah, itu ya yang pertama niat, yang kedua basuh muka, terus yang ketiga basuh tangan sampai mana tangan? Sampai siku, sampai bahu ya, kepanjangan. Kesunahan sampai bahu kan jadinya sampai siku. Nah, dibersihkan biur. Bahkan bukan dari atas ke bawah tapi tadahin air biur. Nih diratakan semua tangannya kanan kiri 3 kali. 1 2 3 1 2 3. Jadi kan 1 2 3 4 gitu. Kesunahannya bagaimana kalau satu-satu? Boleh. Nah, kesempurnaan apa tadi yang sunahnya kan kayak tadi 1 boleh. Kesunahannya di 3, bersihkan 3 kali. Nah, 1 tadi apa? Niat, 2 basuh muka, 3 basuh tangan sampai siku, terus 4 mengusap sebagian dari kepala, tempat tumbuhnya rambut boleh dari sini boleh dari sini boleh ya, mengusap sebagian dari kepala. Nah, yang kelima apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Ibu aya mata kakina. Aya apa namanya teh? Muncangannya sebutnya teh. Mata keong asal mata keranjang itu ya. Nah, sampai situ Bu, kakinya dibersihkan, selang-selangnya dibersihkan, bisi makannya habis dari dapur injek nasi kering nempel. Nanti kalau wudu nggak kena tuh air, maka wudunya nggak sah. Tinggal ya nggak bisa ya remeh nempel, bersihan gitu kan. Nah, itu nomor berapa? Rukun wudu yang kelima. Yang keenamnya apa? Tartib, bukan tartil. Tartib itu berurutan. Jadi misalkan berurutan dari mulai niat sambil basuh muka, terus basuh tangan, basuh sebagian kepala, terus kaki. Dan itu tertib namanya. Jadi nggak boleh basuh tangan dulu baru muka. Itu namanya nggak tertib. Berarti ada berapa fardu wudu? 6. 1 2 3 4 5
sirah bukan keempat sirah musasirah saeutik. Nah layan musasirah saeutik musasirah saeutik ya membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima basuhkan kena hebat ibu pinter masya Allah. Itu ya guys aja lali waktunya wudhu ada 6 biar jadi pahala nanti kalau wudhu ibu. Nah kalau bisa menyempurnakan kesunahannya berarti yang sunnah mana ibu? Kalau kita biasa wudhu bersihkan dulu tangan kan kocok jadinya gitu kan. Bersihkan tangan terus habis berkumur. Sudah berkumur menghirup air ke hidung. Lain kurik jahit enggak. Jadi air menghirup intisyak itu menghirup air. Cuma ulang langsung itu jadi air sedikit langsung dibuang. Hirup buang gitu. Bahkan itu pilek cepat sembuh. Coba. Anu ngapa jadi hirup sedikit langsung dibuang. Nah, itu kesunahannya. Ada apa? Nah, kesunahannya bersihkan tangan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung, terus membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinganya cuma air cuma kepret-kepret gitu, bukan. Terakhir air digemukan. Nah, dari mulai petir kuping itu melingkar sebagaimana telinga kita kan bergedik ya. Nah, begitu dah dibersihkan ininya, set ke atas. Ini terus nah, itu apa fungsinya? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, maka kan lamun kurang terkonsentrasi wae, kupingna cuma dikepretan doang. Jadi kalau wudu tuh di atas dibersihkan dan diputar ke atas belakang daun kuping itu dari jempolnya itu ke atas. Nisret. Nah, begitu kalau wudu. Itu meningkatkan fokus atau konsentrasi gitu ya. Jadi tebabarian pohon terima gitu. Nah, apa itu kesunahan membersihkan telinga berarti tadi. Nah, kalau bisa ketika waktu dingin sedang waktu sangat dingin apalagi di waktu subuh, maka ketika bisa yang menyempurnakan wudunya akan dilebur dosanya, kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang teman banyak dosa ya Bu ya. Ya dengan hal-hal yang demikian gitulah, dengan menyempurnakan wudu ya itu insya Allah menjadi teladan, menjadi wasilah kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, itu kesunahan dalam wudu ya. Maka ketika yang sunnah kita sudah jalankan, kayak wajib itu malah bagus, cuman jangan yang wajib diniatkan sunnah. Yang tadinya apa? Basuh tangan itu wajib rukun, biarin sunat ini nggak boleh. Tapi kalau yang hukumnya sunnah kita jadikan seolah-olah udah kayak harus itu wajib yang seperti tadi, maka ya pahalanya luar biasa tuh, bagus ya kalau bisa melakukan. Bagaimana menyempurnakan wudu. Nah, itu yang berapa? Yang pertama ya. Yang kedua adalah wanaklul aqdami ilal jamaati, melangkahkan kakinya untuk berjamaah. Ila sholati ma'al jamaati, yaitu menuju sholat serta untuk berjamaah. Apalagi ini yang suami-suaminya nih, bapak-bapak laki-laki. Nah, itu apa? Agar senantiasa mendapatkan keriduan, dilebur kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mangkat sholatnya di masjid, jurutkan ke masjid ya. Masukkan sarung, masukkan peci waktu sholat nampak ke masjid. Kamu sholat lagi imam kena lobak beri kena kita pakai mukena sholatnya ya. Sekarang apa masjid udah banyak, musola sudah banyak, jurutkan ke mana? Ke masjid. Kalau perempuan utamanya sholat di mana? Sholat di rumah. Kalau laki-laki utama sholat di masjid. Nah, itu ya. Yang terakhir yang ketiga adalah wantizarus sholati ba'da sholati, menunggu sholat setelah apa? Setelah sholat fil masjid, supaya bisa sholat lagi di masjid. Wa mislu intizarikul khair, itu sebagai semisil menunggu dari setiap kebaikan. Bahkan
kalau kata Gus Bahama gini Bu, kita setiap hari itu biar waktu kita itu menjadikan pahala, maka di setiap waktunya kita niatkan untuk menunggu waktu sholat gitu. Misalkan umpamanya habis sholat subuh gitu kan ya, sholat subuh mungkin ibu ada yang nggak langsung dirapikan, nunggu agak siang dikit langsung bisa sholat duha. Udah sholat duha udah selesai, niatkan kita nih sampai masuk ke waktu zuhur gitu ya, dengan diisi dengan kegiatan yang ada jadwal ngaji, ya ngaji, terus ada mungkin masak. Nah diniatkan ketika menjelang waktu zuhur, aktivitas kita dari subuh sampai zuhur itu kita niat untuk menunggu waktu sholat gitu. Jadi setiap waktu yang kita jalani agar menjadikan pahala dari waktu zuhur ke waktu asar dengan kegiatan, misalkan ibu yang istirahat biar nanti ketika sholat yang terkelayangan atau mungkin dengan apa misalkan. Nah udah waktu masuk asar, ini pokoknya setiap waktunya itu kita niatkan untuk menunggu waktu sholat agar waktu yang kita jalani mendapatkan pahala. Cuman kalau udah masuk waktu sholat zuhur udah jauh. Tadi dulu nyampe dulu. Baru jam 12:30 dilihat jam 1 terus setengah 2 terus jam 2 baru udah gerak-gerak padahal nungguan anak cina kita niatkan nunggu waktu. Nah kalau udah nunggu waktu zuhur berarti pas datang waktu zuhur durcir. Pas zuhur ngajir, kamu durcok pas zuhur durcok. Tahu dah cuma coknya itu nggak ngerti saya. Kalau di saya itu durcir, kenapa pas waktu zuhur ngajir kamar ngajir kacai wudu bebersih ngelaksanakan sholat zuhur. Nah itu tuh tiga tuh tadi ya. Yang 3 kemarin udah, 3 yang memberikan keselamatan, 3 yang bakal merusak, 3 yang akan mendapatkan derajat tadi, menebarkan salam. Terus yang keduanya adalah memberikan makanan. Yang ketiga sholat pada waktu malam akan mendapat derajat yang mulia dan Allah di akhirat nanti. Dan yang akan melebur kesalahan dan dosa adalah yang pertama tadi menyempurnakan wudhu pada saat cuaca sangat dingin, terus melangkahkan kaki ke berjamaah ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat. Insya Allah kalau saya lihat muka-mukanya ibu jamaah selalu merindukan waktu sholat ya. Amin ya rabbal alamin. Kangen nggak target dari sholat subuh ya Bu? Udah ingin sholat subuh. Ibu-ibu yang ada pengajian majelis taklim al-wazzaf ya sekarang udah Sabtu ya, pingin lagi deh ketemu Sabtu besok lagi gitu. Insya Allah kudu kangen, karena kebaikan mah harus kan kangen ya. Insya Allah kalau kita kangen sama kebaikan tersebut akan menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri yang menyampaikan. Semoga juga bermanfaat untuk ibu semua yang mendengarkan. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya tutup dengan salam, mari kita sama-sama membaca doa penutup doa manfaat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil